Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama saya sangat awam dengan persidangan, jadi saya nggak terlalu tahu aturan-aturan ya. Mohon maaf kalau saya buat kesalahan. Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk PGTI, terima kasih untuk Pak Charles yang sudah mengundang kami. Dan kami sangat-sangat berharap kami bisa membagikan apa yang selama ini menjadi pergumulan Sabda, apa yang sudah dialami oleh Sabda, manfaat yang sudah kami dapatkan, dan juga pergumulan-pergumulan lain, bahkan bahaya yang juga kami lihat dengan AI. Karena itu Bapak Ibu, kami sangat bersyukur, dan kami bersama dengan Pak Max nanti saya akan membawakan beberapa sesi sampai siang nanti. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin minta maaf. Pertama juga badan saya tipis, jadi saya kedinginan. Saya pakai jaket. Ya, oke. Bapak Ibu, saya boleh tanya untuk introduction ya. Siapa di sini yang merasa gaptek? Nggak terlalu tahu tentang teknologi? Oh, ada beberapa tangan yang diangkat ya. Ya. Bapak Ibu, siapa yang belum pernah memakai AI? Bisa angkat tangan? Angkat tangan yang lebih tinggi supaya bisa kelihatan. Siapa yang belum pernah pakai AI sama sekali? Yakin Bapak Ibu? Oke, kalau saya tanya dengan pertanyaan yang berbeda ya. Bapak Ibu pernah beli barang di Tokopedia? Ada yang belum pernah? Oh, ada 1, 2. Bapak Ibu, Tokopedia itu juga pakai AI. Bapak Ibu pernah memakai Google Map? Itu juga pakai AI. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah pakai AI, sadar atau tidak sadar. Bapak Ibu pernah memakai Google? Pernah dong ya? Itu juga pakai AI. Bapak Ibu sudah pernah memakai email? Email itu di belakang email juga ada AI-nya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya AI itu sudah ada di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, ya. Kalau dibilang belum pernah, sudah pakai tetapi tidak sadar. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kami sangat ingin Bapak Ibu hands on, mencoba sendiri, ya. Kalau enggak mencoba sendiri, Bapak Ibu tidak punya aha moment atau momen di mana Bapak Ibu cuman gini atau begini toh pakainya, wow begini ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, terutama Ibu Jenny, kalau boleh saya paksa Ibu nanti akan pakai AI. Ibu tadi bilang saya nggak bisa. Saya bilang Ibu pasti bisa. Jadi Bapak Ibu, saya akan memberikan 2 syarat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin merasa juga seperti itu. Saya akan berikan 2 syarat. Bagaimana untuk Bapak Ibu bisa memakai AI? 1, Bapak Ibu punya nafas. Siapa yang tidak bernafas? Jadi syaratnya Bapak Ibu punya nafas. Syarat yang kedua, Bapak Ibu bisa pakai WA. Siapa di sini nggak bisa pakai WA? Oh, kecuali Pak Max, pasti semua punya HP ya. Sudah pernah pakai WA. Jadi Bapak Ibu syaratnya cuma 2. Bapak Ibu bernafas dan Bapak Ibu bisa pakai WA. Pakai AI hanya itu syaratnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Saya sangat berharap nanti Bapak Ibu akan bisa pakai dan akan menikmati hasilnya, dan juga Bapak Ibu bisa menilai baik buruknya karena Bapak Ibu sudah pakai sendiri, gitu ya. Nah, sebelum itu, karena tadi yang angkat tangan banyak yang merasa gaptek atau yang belum pernah pakai AI, saya akan mulai dari 0 ya Bapak Ibu. Setuju? Saya akan benar-benar mulai dari basic supaya tidak nanti selesai persidangan ini tidak ada yang merasa tertinggal. Semua akan dari bawah akan diangkat ke atas, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sabar dengan saya, kita akan belajar bersama-sama. Semoga kita nanti semua akan naik bersama-sama ya, mengerti tentang AI bersama-sama. Ya, ini technical difficulties. Diambil aja Pak Max. Ya, perlu di refresh sedikit.
Ya, Bapak Ibu, akan ada 3 sesi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu AI, ya. Apa itu AI? Kemudian yang kedua, mengapa Sabda mengajarkan AI kepada gereja, kepada pelayan Tuhan, kepada jemaat. Kemudian yang ketiga, mengapa gereja harus mengadopsi AI, ya. Nanti supaya bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan, ya. Ya, makasih. Ya, jadi Bapak Ibu, 3 sesi saya akan dengan cepat menjelaskan tentang apa itu AI, kemudian mengapa Sabda mengajarkan AI, kemudian ketiga mengapa gereja harus pakai AI. Ya, oke, kita akan mulai langsung ya. Apa itu AI? Bapak Ibu, ini satu definisi tentang AI secara sederhana. Saya tidak akan menjelaskan dengan scientific atau dengan teknis, bahasa-bahasa teknis. Saya sendiri bukan orang programmer, saya bukan orang IT. Saya akan menjelaskan dengan cara saya dan orang-orang seperti saya yang tidak menguasai komputer menjelaskan. Yang pertama, AI itu mesin, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat ada robot, ada entah robot yang dari yang mengerikan sampai yang ramah sekali, yang senyum sekali, semuanya itu cuman muka artificial. Di belakangnya itu ada mesin. Jadi Bapak Ibu, secara gampang saya menjelaskan, AI itu mesin. Titik. Mesin saja Bapak Ibu, bukan sesuatu yang aneh-aneh. Tidak ada kata-kata mitologis yang mengatakan bahwa AI itu satu oknum yang bisa begini, bisa berpikir, bisa begini. Kemungkinan itu pengertian yang selama ini kita mengerti dengan salah ya. AI itu just a machine, komputer, peralatan mesin, ya. Nah, tapi keistimewaan dari mesin ini adalah mesin ini bisa belajar, Bapak Ibu. Bisa belajar. Belajarnya adalah meniru kecerdasan manusia, terutama kemampuan kognitif manusia, untuk dia dapat melakukan fungsi yang selama ini dilakukan oleh manusia. Misalnya menulis, mendiskusikan, menganalisa, memberi usulan, menjawab pertanyaan, mengevaluasi. Jadi keistimewaan dari AI, dia adalah mesin yang bisa belajar. Ya. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari data-data yang diberikan ke dia. Jadi AI mesin ini ditrainingkan dengan banyak sekali data, ya. Data yang besar sekali, ya. Nah, karena itu AI juga bisa disebut kalau dengan istilah mesin itu adalah mesin ML dan mesin LLMS. Mesin ML itu apa? Machine learning, mesin yang bisa belajar. Jadi di belakang AI ini ada satu mesin yang bisa belajar, namanya ML. Kemudian yang kedua ada LLMS, yaitu Large Language Model. Ini adalah mesin yang akan menolong AI untuk memproses atau mendapatkan training dari data-data set yang begitu banyak. Dikatakan large itu artinya gede sekali. Data yang dimakan atau dipelajari oleh AI ini adalah seluruh data yang ada di internet. Itu dipelajari semua oleh dia. Nah, kalau saya boleh tanya nih, Bapak Ibu sudah seusia Bapak Ibu sekarang, kira-kira berapa buku yang Bapak Ibu pernah baca? 100? Ada yang membaca lebih dari 100? Oh, lebih. Oke, 200? Ah, lebih, Bu. Masa sudah seusia gini saya dosen saya. Oke, 300? 400 buku? Oke, taruh kata ya, karena Bapak Ibu semua di sini sangat pandai sekali. 500 buku sejak SD sampai sekarang Bapak Ibu sudah baca. Di antara 500 buku itu berapa banyak yang Bapak Ibu ingat? Itu pertanyaan lain lagi ya. Saya sudah baca 500 buku, tapi yang saya ingat cuma 2 buku. 2 buku pun nggak seluruh buku saudara ingat ya. Mungkin 1 paragraf, mungkin 1 bab,
atau 2 bab itu saya ingat, tapi kalau seluruh buku juga enggak. Nah, Bapak Ibu, AI ini diberi makan atau diberi training tuh data jutaan buku. Jutaan buku sudah dibaca oleh AI. Lebih dari itu Bapak Ibu, seluruh buku ini dibaca oleh AI dan diingat oleh AI. Saudara sekarang bisa membayangkan ya how powerful AI itu. Manusia membaca atau mendengar seminar, mendengar khotbah, apapun sudah pernah dibaca ya. Tapi pernahkah Bapak Ibu membaca seluruh internet? Dan apakah saudara ingat semua yang saudara baca? AI ini mesin Bapak Ibu, sehingga dia bisa membaca semuanya dan bisa mengingat semuanya. Ketika kita recall data, AI langsung tahu, langsung bisa tahu. Nah Bapak Ibu, karena itu saya hanya memberikan gambaran saja ya how powerful AI, karena dia punya data banyak. Banyak orang berkata ya, siapa yang paling berkuasa di dunia ini? Mungkin bukan orang yang punya uang banyak, tapi orang yang punya data banyak. Karena itu ada banyak pencurian data. Tujuannya apa? Untuk supaya get the power of it, gitu ya. Karena punya data banyak itu punya power banyak, gitu ya. Jadi AI ini Bapak Ibu very powerful. Itu satu hal. Kedua, saya ingin memberikan ilustrasi. Bapak Ibu di sini pasti sudah berkeluarga dan pernah punya anak kecil. Sekarang mungkin anaknya sudah punya anak gitu ya. Tapi Bapak Ibu dulu ingat waktu mereka masih kecil, waktu masih bayi, umur 1-2 tahun, mulai belajar ngomong. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kata apa yang Bapak Ibu pertama kali ajarkan kepada bayi Bapak Ibu? Mama, kok enggak apa-apa ya Pak? Mama dulu yang diajar. Berapa kali Bapak Ibu mencoba mengajar bayi ini ngomong mama? Berapa kali Bapak Ibu coba? Sekali langsung dia bisa? 2 kali? 3 kali? 10 kali? Mungkin sudah berkali-kali, ayo ngomong mama, ini panggil mama, ayo. Mungkin setelah sekian berkali-kali Bapak Ibu coba, akhirnya anak ini bisa ngomong mama, wow, langsung saudara bikin pesta karena dia bisa ngomong mama. Ya kan? Saudara, berapa kali AI ini diajar untuk dia bisa memiliki kemampuan menulis, menganalisa dan lain-lain? Jutaan kali. Jadi AI ini tidak langsung kasih data langsung bisa, enggak. Dia di training terus sampai akhirnya dia bisa mengerti apa yang dibaca, bisa menganalisa apa yang dibaca, bisa mengulang apa yang dibaca dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, AI ini sangat powerful dan punya parameter. Ini bayi kalau sudah bisa bilang mama, terus ada perempuan lain nih di sebelah saya, terus dia panggil orang ini mama juga. Wow, saya marah. Ini bukan mama kamu, ini loh mama kamu, jangan salah. Anak mulai tahu, oh ternyata yang punya nama mama cuma satu, ini perempuan tidak. Terus nanti saudara kalau bayi ini dihadapkan kepada 10 perempuan, dia harus bisa membedakan ini tuh mana yang mamanya. Dia akan bikin parameter, ya jelas bayi tidak tahu ya, tetapi Tuhan menciptakan otak manusia sedemikian dan dia mulai bisa belajar. Oh, dia mulai punya parameter. Oh, yang ini tuh bukan mama saya. Kalau cuma 2 saya membedakan gampang. Tapi ketika ada 10 atau 50 perempuan, gimana saya membedakan bahwa itu bukan mama saya, yang ini mama saya. Oh, mama saya itu rambutnya panjang. Oh, mama saya itu suaranya begini. Oh, mama saya itu kulit warnanya begini. Oh, bentuk wajahnya begini. Oh, tinggi. Dia akan punya berapa? Mungkin 100 parameter untuk bisa membedakan antara mama dan perempuan-perempuan yang lain. Ini namanya parameter. Saudara, berapa parameter yang AI punya untuk membedakan, tidak tahu berapa triliunan informasi yang ada.
Kalau saudara lihat GPT-3 itu punya 170 miliar parameter. GPT-4 punya 1,7 triliun parameter. Dan sekarang GPT-40 tak terhingga. Parameternya huge, terlalu besar. Jadi Bapak Ibu kalau saudara kasih AI itu satu kata, dia langsung bisa membedakan, oh ini bahasa Indonesia. Kecuali di dalam seluruh bahasa itu ada kata yang sama persis tapi artinya berbeda. Contohnya kata dosa. Kalau saudara tanyakan ke AI dosa, dia bingung membedakan. Ini bahasa Indonesia, ya, tapi kok ada yang lain ya? Ternyata bahasa India ada juga kata dosa. Jadi dia akan membedakan. Loh, you mau yang mana? Yang Indonesia atau yang India? Yang Indonesia itu dosa. Kalau yang India itu makanan, namanya dosa. Beda sekali. AI bisa membedakan. Apalagi kalau saudara kasih satu kalimat, langsung dia tahu. Karena itu saudara kasih bahasa Jawa, langsung dia tahu itu bahasa Jawa. Saudara nggak usah bilang ini bahasa Indonesia, ini bahasa Chinese, ini bahasa Inggris. AI langsung tahu karena parameternya besar sekali. Dia bisa membedakan konsep ini dan konsep itu dia bisa, karena parameternya besar sekali. Just for one word, powerful. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. AI ini sungguh sangat powerful. Ya, oke. Saya harap Bapak Ibu sekarang sudah tahu kira-kira apa itu AI ya. AI adalah mesin. Mesin yang bagaimana Bapak Ibu? Mesin yang bisa belajar. Dan belajarnya dengan data yang sangat besar sekali. Sehingga AI bisa tahu semuanya, ya. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu harus sadar, semua data di internet itu apakah semuanya baik? Semua data yang ada di internet baik? Tidak. Ada sampah di internet banyak. Data yang salah banyak. Data yang menyesatkan banyak. Data yang baik banyak. Data yang biblikal banyak. AI tidak punya bijaksana. Dia bisa membaca data, tetapi dia tidak akan bisa menolong kita untuk menentukan data mana yang saya harap atau saya ingin betul dan salah. Manusia tetap yang harus memutuskan baik dan tidak baik data itu. Tapi saudara bisa memberitahu kepada AI yang saya mau adalah data yang baik. Baru dia akan tahu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan cepat ya untuk manfaat. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu AI sangat powerful dan punya manfaat yang besar sekali. Saya tidak akan membacakan semua manfaat ini, tetapi paling tidak beberapa bagian. Seperti dia bisa memberikan informasi apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya apapun ke AI, langsung AI akan bisa jawab, ya, akan bisa jawab. Kemudian dia bisa mengolah teks. Misalnya Bapak Ibu punya teks artikel dan Bapak Ibu ingin mengubahnya itu menjadi blog atau menjadi surat atau menjadi apa bentuk formatnya, saudara bisa olah itu, kemudian bisa mengedit. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ini kok bahasanya kok agak amburadul ya, saudara bisa minta AI untuk membetulkan atau mengoreksi bahasanya, dia akan sangat sanggup sekali. AI sangat bagus sekali dengan bahasa karena memang itu yang ditrainingkan ke dia, dan kemungkinan besar bukan untuk menghina Bapak Ibu, tetapi AI itu lebih pintar daripada kita semua dalam berbahasa. Dia bisa membuat artikel yang sangat perfect, tata bahasa sempurna, typo semua dia akan betulin. Jadi saudara menulis dengan salah pun AI akan tahu bagaimana bisa membetulkan kata-kata itu, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa AI juga bisa menganalisa data. Kalau Bapak Ibu bisa misalnya, oke, data kehadiran jemaat dalam 1 tahun itu setiap minggu itu sekian. Oke, tolong AI berikan kepada saya analisa data yang saya punya. Berapa jumlah jemaat wanita yang hadir
rata-rata dalam 1 tahun misalnya ya. Atau kalau punya data yang lebih spesifik, misalnya yang tidak datang tercatat, berapa perempuan dan laki-laki tercatat, berapa range umur. Kalau saudara punya data itu, kasih ke AI langsung akan bisa, oh dalam 1 bulan atau 1 tahun rata-rata jumlah jemaat itu yang laki-laki berapa, umur sekian sampai sekian berapa, yang anak-anak berapa. Kalau semua ada data, asal ada datanya dan data itu betul, AI akan bisa memberikan statistik yang luar biasa hanya dalam hitungan detik. Bapak Ibu kalau suruh sekretaris untuk mengerata-rata jumlah jemaat selama 1 tahun mungkin butuh 2 hari, 3 hari, dihitung mati-matian gitu ya. Tapi dengan AI dalam hitungan detik langsung dia akan bisa memberikan data itu kepada saudara. AI juga bisa membuat notulen rapat. Jadi ketika saudara rapat macam-macam, asal itu direkam, AI akan bisa menganalisa dan bisa memberikan notulennya dengan sangat bagus rapat saudara. Saudara nggak usah hire seorang notulis yang akan menulis dan tidak perlu diperiksa gitu ya, maksudnya diperiksa bahasanya ya, tetapi periksa isi iya. AI bisa membuatkan notulen, tetapi tetap harus ada memeriksa isinya. Kalau bahasanya tidak, tetapi kalau isinya masih perlu diperiksa, itu ya. Jadi AI sangat banyak sekali manfaatnya dan sudah digunakan oleh banyak orang. Kalau saya mau membaca artikelnya banyak sekali. Saya ada 10 artikel. Aduh, kalau saya harus membaca semua artikel ini dan belum tentu saya suka artikel itu, belum tentu itu artikel yang saya inginkan. Saya sudah habis kira-kira 3 jam untuk membaca 10 artikel. Dan saya baru akan bisa menentukan. Tetapi saya bisa minta AI, saya punya 10 artikel. Tolong berikan deskripsi singkat untuk masing-masing artikel supaya saya bisa tahu isi kira-kiranya apa. Langsung dalam hitungan detik. AI akan memberikan ringkasan dari setiap artikel itu. Baru saya baca. Saya nggak usah baca seluruh artikel. Saya hanya baca ringkasannya. Ketika saya baca oh ya, ini yang saya mau. Baru saya akan membaca seluruhnya. Itu menghemat waktu 2 jam saya hanya untuk mencoba mencari tahu mana yang akan saya baca. Saudara ngerti ya? Bermanfaat tidak? Sangat bermanfaat. Saudara, pekerjaan apapun yang biasa dikerjakan manusia dengan kemampuan kognitif bisa dilakukan oleh AI. Ya. Sekarang Bapak Ibu tahu apa itu AI? Tahu ya, paling tidak garis besarnya. Nah, Pak Max akan melanjutkan presentasi ini. Mari Pak Max. Alright, good. Manfaatnya itu tidak tempat yang saya biasakan mulai. Kalau saya ngomong tentang AI dan mengapa sabda mengajar AI, saya akan ngomong dengan ini. AI is scary. AI menakutkan. AI itu tidak hanya menakutkan, tapi sangat menakutkan. Untuk orang yang mengerti AI sedalamnya, AI dengan masa depan, mereka akan sadar AI itu bahaya. AI is dangerous. Tidak hanya karena ada science fiction dan film-film dengan robot atau dengan Matrix. Dan berapa banyak penulis tentang masa depan, tulis tentang AI yang liar, AI yang sudah lebih pintar daripada manusia, yang AGI, General Intelligence, Super Intelligence, dan hal seperti itu. AI kalau mengerti salah penggunaannya saat ini untuk perang, untuk cyber security, untuk criminal. Kalau lihat di China, cara AI bisa dipakai saat ini dan belum lipat-lipat ganda kemampuannya. Itu bisa dengan sangat buruk dan sangat jelek. Ada sisi yang baik, Tokopedia, Grab, ada berapa banyak cara HP Anda daripada foto sampai semua isinya diatur oleh AI bisa dengan baik, tak bisa untuk kecanduan. AI juga itu bahaya untuk alasan yang lain. Karena orang tak tahu akan kemana. Akan seperti apa. Ada orang yang takut manusia akan punah karena AI. Ini bukan hanya ngomong kosong, tetapi mereka sangat takut
Masa depan AI jadi terlalu pintar untuk mentahankan manusia terus-menerus. Apakah AI akan sentient sampai punya kesadaran diri? Apakah AI akan punya jiwa? Dan manusia mulai takut. Dan itu baik. Harusnya takut. Kau mengerti, mobil kalau dipakai dengan salah bisa jadi kecelakaan. Dan kami lihat teknologi apapun. Api itu baik atau tidak baik? Ayam bakar. Tadi ada orang yang bilang suka ke Solo karena ada ayam bakar. Wah, baik sekali, enak sekali. Tapi ayam bakar bisa jadi rumah makan bakar, kampung bakar, kota hangus. Itu baik atau tidak baik? Ada baiknya, ada tidak baiknya. Ada baiknya, ada bahaya. Listrik. Tak ada listrik, semua ini tak jadi. Kalau listrik tidak ada, zaman ini tidak terjadi. Listrik yang sama, teman saya yang dulu kerja di Sabda, kolam ikan, bagus sekali, yang ikan besar-besar, dan dia seperti ini, dia masuk dan dia sedang bersih-bersih, dan tak tahu mungkin ada lampu atau pompa, dan dia keluar seperti ini. Pagi berikut, keluarga menemui dia, mati listrik strom. Listrik yang sama, yang wah penyelamat manusia yang memungkinkan semua ini adalah yang bisa membunuh manusia. Bahaya. Dipakai dengan baik atau tidak. Lebih lagi, komputer, internet, gadgetku, wah hebat, saya bisa omong dengan siapapun. Tapi zaman ini ada mental health problem yang luar biasa karena orang dengan gadget yang sama. Itu kemampuan untuk koneksi yang luar biasa, tapi mereka rasa tersendiri. Kecanduan gadget itu. Teknologi yang sama. Mobil. Apakah akan bilang ke anak, 5 tahun, ini kuncinya, ayo main. Tidak mungkin. Harus ada SIM. Pemerintah sadar, yang muda, jangan pakai mobil. Sebelum umur dan bukti Anda bisa pakai dengan baik. Semua teknologi, apapun yang teknologi baru, selalu ada kemungkinan untuk celaka. Saya masih suka ibu dengan how do you say match? Korek api. Dia akan langsung ke anaknya, ayo silakan main. No. Karena dia sadar, jangan main dengan api. Itu hal pertama yang anak diajar. Jangan main dengan api, ini panas, aw. Saya bilang sama, jangan main dengan AI, awas, panas. Well, tidak seperti itu, tapi kalau akan main dengan AI, silakan lakukan dengan itu yang cara yang benar, motivasi yang benar. Akan lihat bersama tentang itu. AI itu bahaya kalau dipakai dengan cara yang salah, jelas. Dengan motivasi yang salah, jelas. Dengan tujuan yang salah. Baliknya, itu mungkin akan berguna, itu mungkin akan bermanfaat, tak hanya untuk diri, tetapi untuk yang lain. Kalau dipakai dengan cara yang benar, sekaligus motivasi yang benar, dan tujuan yang benar. Tapi misalnya, caranya yang benar, wah saya pintar memakai AI, tapi motivasi tidak benar. Celaka. Kalau tujuan itu untuk lakukan sesuatu yang jahat, ternyata cara dan motivasi, ya. Tiganya harus bersama. So harus ada cara, motivasi dan tujuan yang benar. Saya percaya semua sini dengan motivasi yang benar dan dengan hati untuk gereja-gereja dalam sinode Anda. Saya sangat percaya Anda punya tujuan untuk tanya bersama, apakah AI bisa dipakai dengan cara yang baik, cara yang benar. Dan itu yang saya harap akan bisa belajar bersama. Bagaimana dan apakah AI itu hanya untuk manusia dan untuk akhir zaman dan bahaya? Atau itu bisa ditebus, bisa dipakai dengan cara yang baik. Akan lihat bersama, and ini workshop akan coba dengan tangan bersama.
Okay. Teknologi, useful servant but dangerous master. Jangan sampai Anda dibudakkan oleh HP, kecanduan dan semuanya, atau dengan teknologi apapun. Teknologi digunakan dengan baik, dijadikan assistant, jadi mitra pun. Ini bagus. Tapi jangan sampai Anda dimainkan dan dimanfaatkan oleh teknologi atau AI. Dan dengan sedih saya bilang saat ini, HP sudah mengubah total cara manusia hidup. Dan berapa banyak orang itu HP yang mengatur hidupnya. Anak waktu tidur dan waktu bangun itu di bawah bantalnya. Tidak seperti zaman dulu, keluar dari tempat tidur akan berdoa. Dan hari saat ini masih tutup matanya, tangan, dan langsung apa yang terjadi malam ini. Dan lebih lagi waktu akan tidur, berapa banyak anak dan dewasa juga sampai teknologi semua jenisnya dan akan lebih lagi untuk AI harus dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Itu alasan sabda munculkan ini sebagai respons ke AI. AI 4321 akan ada 4 fakta, akan ada 3 tujuan, yaitu 2 hasil dan 1 keinginan. Ini jadi dasar dan fondasi semua yang sabda akan mengajarkan. Mulai dengan fakta. Well, ada fakta yang orang tak suka. Ini fakta semua bisa setuju ya. AI sudah ada. AI is here. Mau tidak mau, semua akan bilang ya, tak hanya here, tetapi ternyata saya baru sadar itu sedang menguasai hati saya, hidup saya, bisnis seputar saya. AI is here, sudah ada. Dan sekarang dengan ChatGPT, dengan berapa banyak variasinya, daripada Copilot, daripada PyAI, Perplexity, daripada Bing, and Gemini, and lain-lain. Ada ratusan cara untuk interaksi langsung dengan AI. AI is here. Ya, semua terima itu. Tapi fakta berikut lebih sulit. Tidak itu hanya ada, tapi itu akan ada terus. AI akan ada selama-lamanya. Rambut saya seperti teman-teman sudah putih. Berarti saya tidak lama sini. 10, 20 tahun, 30 tahun, bye-bye. Saya pulang kampung. Tapi AI masih ada. Anak dan cucunya. Waktu mereka tidak ada, AI masih ada. Ada orang yang bilang AI ada listrik yang baru. Listrik akan ada sampai akhir zaman, AI akan sampai akhir zaman. Sampai ada yang bilang itu akan mengakibatkan akhir zaman. Tak akan ngomong bagian itu. Tetapi AI akan ada terus-menerus untuk selamanya. Mau tak mau. Tapi kalau Anda sudah tahu, gimana ya? Fakta yang berikut itu lebih sulit lagi. Fakta ketiga, itu akan yang menyakitkan. Itu yang akan jadi tragedi atau kesempatan perubahan dunia dengan lebih baik. AI mengubah segala-galanya. It changes everything. Mau tidak mau. Cara mengajar, cara belajar. Cara persiapan untuk gereja, cara melayani. Jemaat akan dengar Anda. Mobil mengubah. Dan cara kota didesain, kota dibikin, itu semua seputar konsep mobil. Hidup sekarang berubah karena gadget. Listrik memungkinkan arsitektur, memungkinkan cara hidup yang membalikkan hari dan malam. Teknologi bisa mengubah banyak. AI akan mengubah lebih banyak daripada itu. Lebih daripada itu. AI changes everything. Maaf, termasuk Anda. Termasuk keluarga Anda.
gereja Anda, termasuk masa depan, untuk hampir segalanya. Akan lihat lebih banyak tentang itu bersama. Mengapa gereja harus mikirkan? Ini adalah masa depan dan masa depan yang sudah sedang datang. Generasi yang akan mimpin gereja dalam masa depan adalah generasi AI. AI mengubah segalanya. Tapi fakta keempat, itu yang selalu orang ngomel. Mereka mau menolak, mereka bilang, oke, baik, itu mengubah segala-galanya. Yang penting itu tidak mengubah saya. Tapi Anda harus menghadapi, harus respond, harus deal with it. Dan harus bisa menjawab, how, gimana. Saya siap untuk tahu seluruh dunia berubah. Ya, silakan, bye-bye. Tapi kalau saya harus berubah, seperti apa? Saya tidak bisa masuk ke dalam kamar 2 tahun, keluar, sudah lewat, itu hanya trend. Keluar dalam 2 tahun itu masih ada. Lebih daripada sebelumnya. Saya tidak bisa pura-pura AI tidak ada. Saya tidak bisa pura-pura dunia seperti dulu. Berapa banyak gereja setelah COVID coba kembali kepada cara sebelum dan satu dunia yang nostalgia. Gereja tidak bisa kepada zaman sebelum listrik. Gereja tidak bisa kepada zaman sebelum COVID atau digital. Tapi ada yang coba. Mau tidak mau, dari satu sisi saya akan syukur. COVID ada penderitaan luar biasa, maaf kepada semua itu. Tapi dari satu sisi itu paksa gereja untuk sebentar bisa lihat dan mulai mikir gereja digital seperti apa. Bisa jadi hybrid, bisa pakai kebaik daripada duanya dan kemana ada diskusi panjang tentang bagaimana transisi gereja daripada klasik kepada digital. Belum sampai kepada AI. Gereja masa depan adalah gereja yang ber-AI. Gereja masa depan diisikan generasi AI dalam dunia AI. Gimana response? Harus deal with it. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ini pertanyaan yang berapa banyak orang tidak mau tanya karena tahu. Saat saya tanya pertanyaan yang tepat, saya tanggung jawab untuk mulai mikir sampai ada respons. Kalau Tuhan sudah bisa memberi dan menyampaikan pertanyaan ini kepada Anda, maaf, pura-pura tuli, buta, atau dengan hati lembut kepada Tuhan, gimana masa depan? AI ada, semua setuju. Akan ada terus menerus. Ya oke, ngomel, saya terima. Dan itu bahaya. Dan itu mengakibat hal yang belum diketahui dan itu lipat ganda setiap tahun. Tak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Itu exponential lebih. Bukan hanya linear, bukan hanya multiplicative. Tapi exponential perkembangannya. Dalam 2 tahun, hanya 2 tahun, November 22. Itu sudah sekarang pintar sampai bisa tingkat PhD plus untuk segala bidang. And tahun depan akan lebih lagi. Kalau saya mulai mikir tentang 2, 3, 5 tahun depan. Atau lebih. Tahun emas 2045. Seperti apa? Tak tahu. Tapi saya tahu itu akan ada. Dan itu sudah mengubah segalanya. Lagi maaf. Kalau sudah tahu bagaimana respons. Well, minimal. Kalau tahu ada air, ya harus masuk air. Dan bisa belajar berenang kalau sedang nonton dari luar. So, akan bersama, hands on, kaki, tangan, semua akan jomplok masuk dalam air. So, akan mulai. Tapi saya lanjut. Oke. Tak hanya 4 fakta, ini 4, 3, 2, 1, tapi ada 3 tujuan. Itu diharapkan ini memunculkan conversation. Setelah makan siang, dan waktu makan siang ada satu untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk bisa saling ngobrol, saling tanya, saling harap. Tapi minimal mulai proses untuk membuka conversation.
untuk mulai mikir bersama. Lebih daripada itu, sabda harap akan didiskusi, ngomong, all talk no action, tetapi akan ada eksperimentasi, eksplorasi, akan coba. Dari bicara-caranya, akan bisa kepada coba. Mungkin tidak sampai pencobaan, tetapi ini jadi kesempatan untuk belajar bersama. Dan apa yang saya belajar, pasti saya akan bagi kepada yang lain. Akan meng-share hasilnya. Bagi-bagi bagian daripada yang Anda dapat. Freely receive, freely belajar, freely coba. Lebih lagi dengan teman. Dan AI paling baik cara, nanti akan lihat bersama, itu belajar. Tak hanya sendiri, tapi dengan yang lain. So anyway, 3 tujuan. Apa yang you dapat akan dibagi kepada yang lain. Dan itu akan 2 hasil. Akan saya percaya belajar. Siapapun yang belajar ditanggungjawabkan untuk share itu berarti untuk mengajar. Those who learn are those who teach. Orang yang tak belajar, tak ada apapun untuk bisa sampaikan kepada yang lain. Dan saya percaya siapapun yang tanggung jawab di dalam gereja, lebih lagi yang khotbah terus-menerus sedang belajar daripada firman untuk bisa disampaikan kepada yang lain. Terus-menerus yang belajar termasuk tentang ini adalah yang akan mengajar sampai generasi-generasi berikut. Dan lebih daripada itu, saya percaya setiap orang sini punya hati melayani. Dan siapapun yang punya kemampuan untuk serve, itu yang akan mimpin, itu yang akan berdampak. Dan saya harap semua yang Anda dapat, yang Anda belajar, akan dipakai untuk bisa melayani dengan lebih baik. So, 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, dan hanya 1 keinginan. Mengapa sabda ngajar AI? Karena ini. Di belakang semua 1 keinginan dan hanya 1 keinginan itu memuliakan Tuhan. AI for God. Sabda untuk 20-an tahun, 30-an tahun bergumul IT for God. Dan IT generasinya berikut. Teknologi generasi kini adalah AI. Mau tidak mau, itu untuk kemuliaan Tuhan. AI for God. Saya harap itu jelas. Itu motivasi yang harap saya bisa menyampaikan kepada Anda. AI ada, terus-menerus ada. Pertanyaan bersama, bagaimana dalam dunia yang akan berubah secepat itu for God. Itu ditebus, itu dipakai dengan baik. Dan teknologi telah mengubah cara kita belajar, mengajar, termasuk cara kita melayani. AI adalah masa depan. Lebih daripada itu untuk dunia AI dan generasi AI. Tapi tak pas. Ada kemarin 1 orang yang lihat itu dan bilang, tak setuju. AI bukan masa depan, AI sudah. Masa depan sudah sekarang. Mau tidak mau. Dulu mikir, itu itu sudah. Dan sedang. And so AI tidak hanya the future, masa depan. Tapi the future is now. Masa depan sudah mulai dan Anda sebagai pimpinan sinod sedang mikirkan apa? Masa depan gereja-gereja Anda. Maaf, sudah mulai masa depan itu. Bersama, kami cari Tuhan. Kami cari dan diskusi dan berbicara bagaimana respons kita. Okay? So, seperti saya bilang lagi, apa respons orang Kristen terhadap AI? Apa respons tak hanya orang Kristen, tapi kumpulannya dalam tubuh Kristus, dalam gereja. Apa respons kumpulannya dalam STT atau dalam sekolah Kristen? EPKA, what is it called? EPKI, right? IPK. And lain-lain. Apa respons? Haruskah orang Kristen dan semua pelayanannya dan sekolahnya seterusnya menerima AI? Saya sudah menerima AI dan saya diselamat. Bukan. Tapi harus mengakui zaman ini dan tandanya. Okay?
So, teknologi ada dari Tuhan, jadi teknologi harus dikembalikan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tujuan kita bersama belajar gimana caranya. Oke, sebelum saya lanjut, teologi sedikit atau minimal bilang aja satu pandangan dari kacamata Allah. Ada 6 poin. Yang pertama saya rasa terpenting, dan kalau saya pakai pointer yang tidak bisa sini, itu bisa dimanapun yang baik, tetapi kan ini LED, harus percaya saya, bagian kiri atas, teknologi dari Tuhan. Bukan seperti satu pagi Tuhan bangun, wah AI, kaget aku, apa ini? Tuhan tahu. Teknologi dari Tuhan itu dalam rencana dan dia bisa memakai itu. Lebih daripada itu, teknologi termasuk AI adalah apa? Adalah alat. Dan tidak hanya alat yang acak-acak, tapi bisa dipakai untuk baik. Pisau pun bisa dipakai untuk baik atau untuk tidak baik. Cain and Abel, bukti pertama. Itu bisa untuk menolong. Dan ada ayat-ayat dan waktu terbatas. Maaf, saya tidak bisa satu persatu. Kalau hanya tanya tentang ayat ini kepada AI, wah, Anda akan nikmati dan fun. Tapi itu luar waktu yang ada. So, dari Tuhan adalah alat. Itu untuk menolong, tapi tidak neutral. HP Anda tidak neutral. Itu didesain untuk kecanduan. Itu didesain untuk makan perhatian Anda. Teknologi tidak neutral, itu dibikin oleh tangan manusia, termasuk semua dosa dan kejatuhannya. AI tadi definisi atau rumusnya adalah ML, machine learning, dan apa? Large language model, LLM. Seharusnya bukan large language model, tapi extra large language model atau XXLLM. Atau kalau itu gajah pakai size apa? Itu berapa XXXXL yang ada? Kalau itu sebesar itu. Sebesar seluruh internet. Dan Anda pasti tahu internet ada yang baik. Seperti sabda. And ada yang mungkin tidak baik. Seperti berapa banyak jenis situs dan bahan. Seluruh internet dan semua keburukan itu ada di dalam mesin AI. Dan itu tidak neutral. Untung ada guardrails dan cara untuk menjaga daripada berapa banyak buruknya yang di dalam AI. Tetapi rata-rata AI dan teknologi tidak neutral. Itu cerminkan keegoan dan keinginan dari manusia. Tapi AI dan teknologi bisa ditebus. Dipakai untuk yang baik, untuk yang benar. Dan ini yang akan paling penting. Bagaimana Anda akan memakai AI atau hanya dimanfaatkan oleh itu? Apakah Anda akan pakai AI dengan ingat cara, tujuan, dan motivasi yang benar? Bersama belajar caranya. Oke? So, dari Tuhan adalah alat untuk menolong, tidak neutral, bisa ditebus untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, teknologi AI harus ditebus. Saya rasa itu satu tugas untuk gereja. Bagaimana itu dipakai dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Dan lebih penting lagi, mengkabarkan, mengkabarkan Injil dan melebarkan kerajaannya dan membangun gereja masa depan. There we go. Oke, moto sabda teknologi ada dari Tuhan. Yeah. Jadi teknologi harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan ini akan selesai bagian ini. Tapi saya mau ini dasar. Ada satu pengertian bersama. AI for God. Kalau itu untuk apapun lain, maaf, silakan. Tapi kalau itu for God, sabda akan berjuang mati-mati untuk dampingi Anda. Untuk itu ditebus. Dan ada gunanya untuk kerajaan Allah. Oke. So, mengapa gereja harus pakai AI? Saya sudah sampaikan berapa banyak poin, tetapi jelas ada berapa banyak manfaat. Itu baik terjemahan Alkitab sampai studi Alkitab. Itu bisa untuk ibadah dan khotbah, untuk manajemen gereja, dari misi dan penginjilan, sampai marketplace, daripada counseling, sampai Christian education. Semua bidang dari gereja, dan kalau gereja dianggap wife
WIFFE, dan akan ada kesempatan nanti setelah break untuk lihat itu dengan singkat cepat. Tapi word and worship, AI ada dampaknya. Untuk instruction, ada dampaknya. Untuk fellowship, ada. Untuk evangelism, missions and ministry, ada manfaat. And lebih yang paling baik, dan masih banyak lagi. Percaya? Well, ini hanya satu contoh. Dengan khotbah bisa dimultiplikasikan 25 plus caranya. Saya bisa bikin transkripnya, saya bisa bikin video, saya bisa bikin klip, saya bisa bikin ringkasan, saya bisa bikin garis besar. Saya untuk PA bisa bikin satu panduan yang mendalami firman daripada itu. Saya bisa khotbah dijadikan untuk remaja, cerita dan aktivitas untuk anak sekolah minggu. Dengan khotbah saya bisa daripada audio tracknya sampai ini pertanyaan diskusi. Dan seterusnya. Saya akan satu persatu, karena itu akan 25 kali saya omong, dan nanti Anda dapat, dan ada khusus tentang multiplikasi khotbah, persiapan khotbah, dan hal seperti itu. Tapi manfaat untuk gereja hanya dari sisi bahan dan dari sifat ajar mengajar luar biasa. Kalau Anda sudah bisa, kami akan kembali kepada yang lebih penting dan dasarnya. Sebagaimana orang Kristen aman untuk memakai AI. Penting ada dasar Alkitab yang kuat. Atau literasi Alkitab. Penting ada kecerdasan digital. Ada orang yang bilang prasyarat untuk AI bisa dipakai dengan baik di gereja. Apakah sudah bisa pakai digital dengan baik? Kalau tak bisa pakai digital, well AI ada satu yang digital. So, itu sangat penting untuk gimana gereja Anda dari pandangan yang digital untuk bisa pakai AI atas itu. So, itu nama literasi digital. Ada juga komunitas Kristen untuk belajar bersama, jangan sendiri-sendiri. And terus belajar, bereksperimen, work hard, work smart, work together. And akan lihat itu nanti. Okay. Mari dengan bijaksana dan cerdas memakai AI untuk Tuhan. Ya, foto dari AI jelas. Okay, and to God be the glory. Di situs aisabda.org ada bahan ini dan berapa banyak lagi. And saya harus change slides karena sekarang kami akan bersama untuk memakai. Okay.